Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, Bapak Ibu guru, dokter, perawat, karyawan-karyawati, yang semuanya saya kasihi dalam Tuhan dan Bunda Maria. Ada dua tokoh yang coba kita maknai sebagai inspirasi untuk kita memaknai perayaan hari ini. Pertama-tama, kita merayakan hari raya Maria tak bernoda. Kenapa Maria disebut tak bernoda? Sebuah catatan untuk kita untuk memisahkan dan membedakan antara noda dan dosa. Ketika kita punya pakaian yang kotor, rinso adalah obat anti noda untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada. Namun ketika kita memiliki jiwa yang kotor, apakah rinso tetap menjadi anti noda untuk membersihkan kekotoran di dalam jiwa? Maria tanpa noda itu lebih pada terikat dengan unsur kemanusiawian dan duniawi Maria. Seperti noda dalam pakaian bisa dibersihkan dengan rinso karena itu adalah materi dan duniawi, maka Maria dikandung tanpa noda karena ia tidak dinodai oleh bagian terpenting dari laki-laki untuk menghasilkan anak. Dengan kata lain,
Tidak ada hubungan seksual yang terjadi antara Maria dan suaminya untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Itu adalah salah satu arti dari tanpa noda. Karena ia perempuan yang tidak dinodai oleh sentuhan kelaki-lakian. Ketak bernodaan Maria juga terkait dengan posisinya sebagai seorang perempuan yang suci. Dia sudah sejak lama dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi seorang perempuan yang akan mengandung dan melahirkan Yesus. Kita tahu dia punya orang tua yang suci, yang pendoa. Siapa itu? Yoakim dan Ana. Ibu Ana dan Pak Jenny. Kira-kira kayak gitu ya. Seandainya Ibu Ana dan Pak Jenny bisa seperti Ana dan Yoakim, pasti anak-anaknya juga nanti bisa seperti Bunda Maria begitu. Tapi ini pekerjaan berat ya Ibu Ana ya. Tapi yang mau saya katakan adalah apa yang dikatakan atau juga ditawarkan oleh malaikat Tuhan kepada Bunda Maria itu karena sudah Tuhan persiapkan jauh-jauh hari. Peran orang tua Maria sangat penting untuk mengkondisikan pribadi Maria sebagai orang yang pantas dan layak untuk ditawarin rahmat Allah, mengandung dan melahirkan Yesus. Dalam arti tertentu, Anda semua di sini mendidik anak-anak yang punya masa depan. Kita sepakat bahwa doa adalah kekuatan untuk keberhasilan. Dan keberhasilan anak-anak didik yang dididik di sini, entah besok mau menjadi orang berahmat atau tidak berahmat, juga sangat tergantung pada bagaimana para guru mendidik mereka secara spiritual. Kekuatan rohani. Tidak akan pernah kita menghasilkan buah yang baik dari perbuatan yang tidak baik. Kita hanya bisa menghasilkan buah yang baik dari perbuatan baik. Tidak akan pernah kita menghasilkan anak-anak sebagai buah dari perjuangan kita menjadi seorang yang beriman dan berpribadi tangguh tanpa kita menyiapkan itu dari sekarang. Kita punya peran yang besar untuk mencetak anak-anak masa depan yang mandiri, juga religius. Tahu caranya hidup dan tahu caranya memelihara kerohanian. Dan inilah yang menjadi jiwa dan spirit dari Yayasan Marsudi ini ketika mengangkat Maria sebagai pelindung. Maria dalam konteks tak bernoda. Bukan lalu berarti bahwa kita adalah kumpulan orang tidak berdosa. Kita pasti selalu jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan akan coba tetap memakai kita sebagai alat di tangannya. Persis seperti manusia pertama yang dilukiskan dalam bacaan pertama, Adam dan Hawa. Mereka tercebur dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan tidak lalu membuang mereka menjadi manusia pertama. Mereka tetap dianggap dan dipakai sebagai manusia pertama. Dan Hawa tetap menjadi ibu semua kaum beriman. Ibu semua ibu-ibu di dunia. Walaupun sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, untuk kita, ketika kita menjadi pribadi berdosa, apakah obat yang tepat untuk membersihkan kotoran karena dosa? Lagi-lagi, noda dan dosa berbeda dalam arti, noda itu terkait dengan hal-hal jasmani dan material, tetapi dosa itu terkait dengan jiwa, perbuatan, tingkah laku. Maka untuk membersihkan dosa, karena tingkah laku, perbuatan, cara berpikir, dan cara merasa kita yang mungkin tidak becus, kita obat pakai apa? Itulah doa. Itulah misa. Maka perayaan Ekaristi Kudus ini pada hari ini bagi kita juga adalah sebuah tempat proses purifikasi, penyucian, pengudusan diri kita, agar walaupun kita sudah jatuh dalam dosa, tetap menjadi alat berharga di tangan Allah, untuk mendidik anak-anak yang dititipkan Tuhan di sini, dan juga untuk merawat para pasien yang dititipkan Tuhan di rumah sakit. Saya selalu ingat kata-kata para suster ketika berbicara tentang entah anak-anak yang dididik di sini,
atau para pasien yang ada di Rumah Sakit Umum Kertayasa adalah tamu-tamu ilahi. Saya senang dengar istilah ini. Tamu-tamu ilahi yang dititipkan Tuhan untuk bertamu di lembaga pendidikan ini, juga untuk bertamu dan dirawat di Rumah Sakit Umum Kertayasa. Karena mereka adalah tamu-tamu ilahi, maka kita perlu melayani mereka dengan cara ilahi. Doa adalah cara terbaik. Sehingga bagi kita, kita perlu terus menjadi pendidik yang berdoa, menjadi perawat dan dokter yang berdoa. Dengan kata lain, meminjam kata-kata Yesus, kita mengajar sambil berdoa, kita merawat sambil berdoa. Bukan kita mengajar dan menjadikan doa sebagai sambilan, atau kita merawat dan menjadikan doa sebagai sambilan. Beda antara mengajar sambil berdoa dan mengajar dengan menjadikan doa sebagai sambilan. Anda ketika menonton TV sambil makan, maka makan adalah pekerjaan utama. Menonton TV itu sambilan. Artinya itu pilihan berikut yang tidak terlalu penting, karena Anda tetap akan kenyang bukan dari menonton TV, tapi dari makan yang Anda makan. Demikian juga mengajar. Mengajar adalah tugas utama. Doa bukan sambilan, tapi doa adalah kekuatan untuk kita mampu mengajar dengan baik. Maka jadikanlah pengajaran itu sebagai sebuah doa dan ekspresikan iman Anda dalam doa dengan mengajar yang baik. Melihat itu sebagai sebuah doa. Demikian juga di rumah sakit. Tidak bisa kita merawat dengan doa itu sambilan, tapi merawatlah sambil berdoa. Ketika kita melayani pasien, jadikan itu sebagai doa untuk membuat dia sembuh. Jangan doa dijadikan sambilan hidup. Karena kalau itu kita jadikan sebagai sambilan, maka ia adalah pilihan yang tidak penting. Padahal doa itu sangat penting, karena dia adalah motor yang menggerakkan seluruh karya pelayanan kita. Karena doa adalah obat terbaik untuk merawat jiwa ketika jiwa kita jatuh dalam dosa. Karena kalau kita membiarkan jiwa terkungkung dan terselimuti oleh dosa, akan ada bahaya. Hati dan pikiran kita gelap. Ketika hati dan pikiran kita gelap, maka kita akan mudah jatuh dalam bahaya dirayu oleh iblis, seperti yang terjadi dengan Hawa dan Adam. Mereka diciptakan dengan pikiran yang jernih. Mereka diciptakan dengan kesempurnaan. Tapi mereka diciptakan dengan Tuhan menitipkan pesan, ikut perintah saya. Jangan makan buah yang satu itu. Tapi dalam kenyataan, mereka tidak lebih mendengar Tuhan. Mereka lebih mendengar bisikan lain yang datang dalam bentuk ular, yang sukses merayu mereka untuk memakan buah. Hal yang kemudian membuat mereka menemukan diri tidak sempurna, menemukan diri tidak pantas dan tidak layak. Padahal sebelum mereka makan buah terlarang, mereka memang telanjang. Tapi mereka tidak melihat ketelanjangan itu sebagai masalah. Tapi ketika mereka sudah mengingkari janji dengan Tuhan dan tidak setia kepada Tuhan, maka mereka melihat telanjang sebagai sesuatu yang memalukan. Padahal kondisinya sama, tapi perasaan berbeda. Kenapa? Karena hati dan pikiran mereka sudah disepuh oleh kuasa roh jahat. Roh yang kepadanya mereka lebih dengar untuk diikuti daripada kata Tuhan. Jadikan kita menemukan Abraham dan Adam takut bertemu Tuhan karena mereka telanjang. Padahal Tuhan tidak mempersoalkan itu. Karena Tuhan, walaupun mereka pakai celana dan baju pun, Tuhan juga tahu isinya apa ya. Kan Tuhan yang ciptakan. Untuk apa disembunyikan? Dan mereka menemukan itu sebelumnya tidak ada masalah. Jadi masalah dalam hidup muncul ketika hati dan pikiran tidak jernih melihat dan tidak mau mendengar Tuhan. Itulah yang menciptakan masalah. Jadi kalau kita punya hati yang jernih, pikirannya yang jernih, hati yang damai, maka kita akan mampu melihat semua masalah secara positif dan lebih jernih. Tapi ketika hati kita gelap, hati kita egois, pikiran kita tidak jernih, diselimuti oleh kegelapan dosa, maka itu yang membuat roh jahat gampang menguasai hati dan pikiran, maka efeknya kita akan melakukan hal yang mungkin tidak baik, tapi kita bangga dengan itu, karena kita melihat itu baik. Dan banyak orang terjebak dalam bahaya itu.
Dia pikir yang dia perjuangkan itu benar, padahal salah. Dia pikir yang dia gembar-gemborkan itu hebat, padahal tidak. Itulah bahaya dari ketika hati dan pikiran itu diselimuti oleh kuasa kegelapan. Maka untuk kita yang kita perlu pelajari adalah kita bukanlah manusia yang tidak berdosa. Tetapi justru karena berdosa, makanya Tuhan pakai kita. Dengan catatan, jangan terlalu mengandalkan kekuatan diri. Terus berpasrah di hadapan Tuhan, dan biarkan Tuhan menjadikan kita sebagai alat yang pantas berada di tangannya, dan menjadi para penerima tamu-tamu ilahi yang dititipkan di lembaga pendidikan ini dan di rumah sakit, dengan kita melayani dengan roh Allah sendiri. Ketika kita melayani dengan roh Allah, kita akan mampu menghadapi segala macam bentuk kuasa iblis, kegelapan, dan roh-roh jahat. Inilah yang dapat kita maknai dari dua perempuan dalam kitab suci yang telah kita dengar. Pertama, Hawa. Hawa adalah simbol pribadi yang egois. Dia tidak lagi mendengar apa kata Tuhan, dan hatinya lebih terbuka kepada iblis yang merayunya. Demikian juga ketika ia sudah sukses dirayu iblis, ia membias kepada Adam. Kita melihat masalah lalu menjadi bermunculan. Ketika Hawa sudah jatuh dalam dosa, Tuhan datang. Tuhan bertanya kepada Adam. Adam jawab apa? Bukan saya yang membuat saya berdosa, tapi perempuan yang engkau berikan kepadaku. Jadi kalau sudah ada masalah, yang terjadi adalah saling mengkambing hitamkan, melemparkan kesalahan pada orang, dan itu akan menciptakan banyak masalah. Dan ketika Adam bilang, itu perempuan yang kau berikan kepadaku yang membuat saya makan buah ini, perempuan bilang apa? Itu ular yang suruh saya makan. Jadi tidak ada yang mengaku diri sudah bersalah dan berdosa. Yang ada adalah rame-rame mencari kambing hitam dengan melemparkan kesalahan kepada orang yang sebenarnya kita yang bersalah. Nah, ini bahaya terbesar dalam hidup kita. Kita yang bersalah, lalu kita memojokkan dan melemparkan orang. Itu adalah ekspresi kegelapan hati dan pikiran. Berbeda dengan Maria, ia taat kepada apa yang disabdakan Tuhan. Kita menemukan dalam bahan konferensi tadi, bagaimana Maria bergulat dengan dirinya untuk akhirnya menghasilkan sebuah keputusan bahwa yang terbaik adalah mendengarkan apa kata dan kehendak Tuhan. Hal yang kemudian membuat Maria terangkat menjadi pribadi yang hebat. Beda dengan Hawa. Kenapa? Maria sangat menghargai suara Tuhan. Ketika di bagian akhir Injil, dalam sebuah pergulatan yang panjang dan dalam percakapan yang hebat dengan malaikat Gabriel, akhirnya dia cuma mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Hidup dengan membiarkan perkataan Allah itu terjadi, hidup dengan melakukan kehendak Allah, itu akan sangat memuliakan kita kelak dan di akhirat. Dan lagi-lagi, hidup dengan membiarkan kehendak Allah terjadi, itu mendatangkan banyak rahmat untuk kita. Maria kemudian menjadi perempuan yang penuh rahmat. Setiap kali mendoakan salam Maria, kita berdoa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Karena rahmatnya yang begitu banyak, kita lalu kemudian meminta, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Semoga Tuhan memberkati. Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, Bunda Gereja. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para suster, Bapak Ibu guru,
dokter, karyawan-karyawati, segenap keluarga besar Marsudirini yang saya kasihi dalam Tuhan dan Bunda Maria. Kita bersyukur karena Tuhan menganugerahkan kesempatan untuk kita merayakan Ekaristi dalam rangka mendekatkan diri dengan pelindung kita, Bunda Maria Immaculata, pada perayaan Ekaristi dan konferensi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menganugerahkan rahmat kepada Bunda Maria, sehingga Maria yang penuh rahmat akan membagikan rahmat itu kepada kita. Kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah dan rapuh, tak pantas